Iya, Oke, mungkin sekarang bisa kita kenalan dulu dikit-dikit biar tahu gitu ya. Mulai hari ini gitu ya, kita akan ada praktisi mengajar selama 6 pertemuan sampai dengan UAS nanti gitu ya. Seterusnya juga nanti akan ada kasus ya yang akan diberikan oleh Pak Iqbal dan nanti setiap pertemuan nanti akan diambil sampling untuk apa namanya grup dari teman-teman yang ada nanti bisa presentasi gitu terkait dengan progres tugas yang akan diberikan oleh Pak Iqbal gitu ya. Oke. Nah, mungkin Pak Iqbal atau dari mahasiswa dulu nih yang mau kenalan. Wah, Gimana, Bu? saya dulu Pak. nah, Oke, Pak Iqbal. ya, Awal boleh. mahasiswa. Saya bisa mulai Pak, Pak Halim, Bu Ya, Lucy. Mari, silakan, ya Pak monggo, Pak. Iqbal. Oke, makasih. Ini saya share screen sekalian Pak ya, jadi ntar ada Boleh. sesi mahasiswa Ya, dari. Oke, thank you teman-teman. Thank you Pak Halim, Bu Lucy. Selamat sore semuanya. Makasih untuk kesediaannya untuk join di perkenalan kali ini. Dan makasih Pak Halim, Bu Lucy, ngasih saya kesempatan buat cerita-cerita. Kalau ngajar kok kayaknya saya belum menjadi dosen, jadi nggak enak gitu. Cerita-cerita lah pengalaman saya dalam bekerja seperti itu tentang IT Risk Management seperti itu teman-teman. Sebelum ngajar, mungkin saya izin kenalan dulu teman-teman, biar teman-teman nggak merasa bingung. Ini siapa nih kok ngajar tempat kami seperti itu. Ini teman-teman nggak apa Pak ya manggilnya ya. Kalau Pak Nggak Ibu kok apa-apa. kayaknya masih masih apa Kita nggak masih enak muda kok, manggil. Pak. iya, masih muda kok, Pak, mereka. Sip, sip. Oke, jadi kami kenalan Oke, Pak Halim Bolosi, teman-teman sekalian. Saya Iqbal Nomor Gufron, dan teman-teman bisa mengontak saya di email ini. Saya kuliah di ITS Surabaya, lulus tahun 2016 informatika, dan lanjut langsung di IT Management, masih di ITS tahun 2016 lulusnya, seperti itu. Jadi kuliah dulu, langsung S1, S2 baru kerja, seperti itu. Kalau pengalaman bekerja, saya dulu di Transforma Consulting Company di bidang IT GRC, IT Governance, Risk and Compliance. Selama berapa tahun, 3 sampai 4 tahun. Kemudian masuk ke Bappenas sebagai auditor. Pertama sebagai auditor umum, dan kemudian agak dikasih exposure yang cukup komprehensif di IT audit seperti itu teman-teman. Kemudian kalau menurut ISO itu kan kompetensi dilihat dari education, training, experience, sehingga mungkin saya coba cerita tentang pengalaman sertifikat saya udah lead auditor untuk ASMS ISO 7001, dan level basicnya yang foundation level, IT service management juga, ITIL, Scrum tentang project management seperti Agile, Scrum seperti itu. Ideal data analysis itu kayak ACL mungkin kurang lebih kalau mata kuliah teman-teman ngambil IT audit ya seperti itu, semacam ACL seperti itu, tapi merek lain idea. Dan Six Sigma Yellow Belt. Kemudian ada pengalaman yang terkait IT, mulai dari audit IT Information Security ISO 2001, master plan, IT governance, kemudian IT audit, implementasi ISO 2001 dan seterusnya. Di risk management kebetulan saya sejak masuk tahun 2020 sampai sekarang dikasih exposure risk management kayak nggak habis-habis. Jadi kayaknya mungkin bos saya cukup satisfied sehingga dikasih risk management terus gitu. Risk koordinator unit kerja di eselon 2 mungkin kayak kayak risk manager di jurusan mungkin ya. Kemudian di level eselon 1 mungkin level di fakultas seperti itu. Baik assurance maupun consulting, assurance kayak mengaudit seperti audit review, dan consulting memberikan pendampingan tentang risk management. Serta di kami sedang implementasi IT risk management, manajemen risiko IT, SPBE seperti itu. Saya bantu consulting untuk kegiatan IT risk management tersebut. Selain itu juga saya sempat bantu juga, mungkin saya akan singgung lebih jauh di sini tentang ada MRPN namanya, manajemen risiko pembangunan nasional. Jadi kayak di Indonesia dibuat risk management untuk level negara, level pembangunan nasional, dan baru dibuat tahun lalu. Perpresnya baru tahun lalu, dan saya ditunjuk juga diminta bantuan untuk sebagai salah satu tim akselerasi untuk risk management nasional seperti itu mulai tahun lalu dan seterusnya. Nah, ini mungkin pengalaman saya, dan mungkin teman-teman jika boleh masing-masing perkenalan diri. Ini mungkin barangkali Pak Halim dan Bu Lucy jika boleh teman-teman cerita tentang mungkin nama, semester berapa, mungkin ada yang semesternya berbeda ya gitu. Serta pernah kerja atau enggak? Oh, saya pernah ngerjain proyek ini, atau saya kerja part time di sini sebagai programmer atau apa gitu kan. Mungkin boleh cerita seperti itu teman-teman biar
biar apa ya? Biar saya juga punya pemahaman teman-teman backgroundnya seperti apa. Mungkin gitu teman-teman, jika boleh saya persilahkan teman-teman untuk saling memperkenalkan diri masing-masing. Ini saya absen atau gimana Pak Halim? Bagusnya Pak Halim. Saya monggo kalau perkenalan diri mungkin Pak Di Halim atau absen aja mungkin Pak, oh, dipanggilin satu-satu biar biar sesuai dengan yang kemarin oh apa nama yang saya kasih aja itu Pak. iya, siap. Oke teman-teman, saya absen ya. Ini mungkin kalau absen ntar Pak Halim bisa lihat juga gitu kan. Jadi saya nggak ngabsen untuk masing-masing orang, tapi saya panggil satu-satu seperti itu. Mas Yosia Agil Danartoro, boleh dikenalkan namanya, semester berapa, dan pernah kerja di mana? Adakah? Kayaknya nggak ada, Oh, nggak nggak ada. hadir Oke. Pak. Next, Mas tahu Mbak nih, Mas Izah Pungirwalu. Hadir, Pak. Oh, sip. Mas Izah, tolong dikenalkan semester berapa serta apa semuanya seangkatan ya? Atau ada yang lebih awal ngambilnya? Kayaknya ada yang beda ya. Serta kerja di mana, Mas Izah barangkali? Kalau saya sekarang semester 7, terus apa lagi, Pak? Pernah kerja di mana? Sambil kerja atau pernah kerja part time sebelum? Aku pernah, apa ya, paruh waktu di kayak rental PS gitu. Oh, oke, oke. Sip, sip. Oke, thank you Mas Izah. Thank you Mas. Selanjutnya sepertinya cewek ini, Mbak Dilan Dwi Septania. Apakah ada? Nggak hadir kayaknya Pak. Oh, oke. Kemudian Mas Kelvin Hendriko Desan. Oh, sepertinya nggak ada juga Pak Halim. Oke, next ya. Mbak Angela Listia Pradipta Kristi. Saya cek di partisipan nggak ada juga. Mbak Tiffany Aurelia. Ada nih, Mbak Tiffany Aurelia Sutanto. Monggo Mbak Tiffany. Halo Tiffany, Mbak Tiffany. Ayo Tiffany. ini nganu kayaknya orangnya ada cuma buka Zoom ini. Kayaknya lagi away, Pak. Mungkin ke belakang. Oke, next lah. Mas Hart. Nggak ada. Mas Hartwin Prayitno Saputra. Hartwin. Ada nih Mas Hartwin. Monggo Mas Hartwin. Edwin sama ini Pak, Oke, Master 11 Sisi 12. Melki. Hadir, Pak. Saya kerja di mana Mas Tarsisius? Untuk pengalaman kerja belum ada, Pak. Oh, sip. Oke, Mas Tarsisius. Thank you, thank you. Terus Mbak seperti ya, Mbak Presley, Nangkok Parsaulinan Purba. Sepertinya nggak ada, Pak. Iya, Mbak sama ini ya. Mbak Clara Angelita. Halo Pak, Mbak Clara semester berapa serta kerja di mana Pak Mbak Clara, atau pernah pengalaman kerja sebelumnya? pengalaman kerja Pak. Iya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Clara Angelita Karunia Dewi. Nah, saya biasa dipanggil Clara. Untuk pengalaman kerjanya, saya pernah bekerja di PT Dion Pharma Pak sebagai QC. Lalu sekarang sedang bekerja di admisi promosi UKDW Pak. Oke, thank you Mbak Clara. Oke, kemudian Mas Jovan Marlen Julianto. Sepertinya ada Mas Saya, Jovan. Mas. Ya, monggo Mas Jovan. Ya, perkenalkan saya Jovan Marlen Julianto, biasa dipanggil Jovan. Terus buat pengalaman kerja, saya dulu pernah jadi partnership di media Dengerin Sebentar.
Terus habis itu untuk saat ini saya lagi kerja di admisi promosi UKDW. Oh, sip. Bareng Mbak Clara sepertinya ya. Thank you, Mas Jovan. Berikutnya ada Mbak Elva Maria Evelina. Agak putus-putus Mbak Elva ya. Ya, halo Pak. Ya, udah masuk. Ya, jadi perkenalkan Pak, nama saya Elva Maria Evelina. Saya dari semester 3. Biasanya biasanya saya kerjanya di rumah Pak, nyapu, ngepel, cuci-cuci. Oh, oke, oke. Jadi sebelumnya belum ada pengalaman kerja ini Mbak ya. Mungkin part-time atau semacamnya belum Mbak ya. Oke, sip. Thank you Mbak Elva. Terus Mas Rafael Evan. Hadir, Pak. Sip. Oke, monggo Mas Rafael. Perkenalkan, saya Rafael Evan Kristanto, biasa dipanggil Evan, sama belum ada pengalaman kerja. Oke, sip. Thank you Mas Rafael. Next, Mas Mario Kevin Kristianto. Hadir, Pak. Ya, monggo Mas Mario. Perkenalkan, nama saya Mario Kevin dari semester 3. Saat ini belum bekerja sih, Pak. Oke, Belum ada thank you pengalaman. Mas Mario. Next, Mas Raven Ezra Angkoso. Perkenalkan Pak, nama saya Raffeni Brangkoso dari semester 3. Untuk pengalaman kerja belum ada Pak. Terima kasih. Sip, thank you Mas Raven. Mas Narendra Andaru Prabaswara. Hadir, Pak. Ya, monggo Mas Narendra. Perkenalkan, nama saya Narendra Andaru Prabaswara. Untuk pengalaman kerja saat ini belum ada. Oke, thank you Mas Narendra. Mas Jojo Andrian Mulya Dinata. Sepertinya ada Mas Joshua. Mas Joshua. Ya Pak, hadir Pak, saya Pak. Ya. Maaf ini pakai HP ya Pak, soalnya di laptop suaranya nanti kecil Pak. Oke, silahkan Mas Joshua. Ya, perkenalkan nama saya Joshua Andrea Bonata. Saya biasa dipanggil untuk Jojo, Mas Jojo atau Jojo bebas. Saya untuk pengalaman kerja belum ada Mas. Oke, thank you Mas Joshua. Next, Mas Adi Prasetyananda Hartono. Hadir, Pak. Adi. Ya, monggo Mas Adi. Ya, perkenalkan saya Adi Prasetyananda Hartono, biasa dipanggil Adi. Untuk sekarang saya bekerja paruh waktu di admisi promosi UKDW, Pak. Oh, oke. Bareng dengan Mbak Clara dan Mas Ya. Jovan. Oke, thank you Ya. Mas Adi. Next, Mbak Ayu Kristiningsih Angelia. Perkenalkan, nama saya Ayu Kristiningsih Aglia, biasanya dipanggil Ayu. Untuk pengalaman kerja belum ada. Oke, thank you Mbak Ayu. Next, Mas atau Mbak? Oke, Mas Daniko Sutopo. Perkenalkan, nama saya Daniko Sutopo. Saya saat ini ada di semester 3 dan untuk pengalaman kerja sendiri, saya belum ada. Thank you Mas Daniko. Next, Mbak Clara Dian Ajeng Saputri. Oh, ada nih. Perkenalkan Pak, nama saya Clara Diana Jeng Saputri, biasanya dipanggil Clara, dari semester 3. Untuk pengalaman kerja saat ini belum ada Pak. Oke, thank you Mbak Clara. Next, Mbak Eugenia Jasmine Devora Rolo. Selamat siang, Pak. Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Eugenia Jasmine Devora Rolo, biasanya dipanggil Jinia. Sekarang semester 3, untuk pengalaman kerjanya pernah kerja di penerbit dan percetakan PT. Oke, thank you Mbak Jinia. Next, Mbak Yesha Victoria Atmaja. Yes. Oh, sepertinya ada nih Mbak Yesha. Perkenalkan, nama saya Yesa Fikret Maja, biasa dipanggil Yesa. Untuk pengalaman kerja sendiri belum ada, Pak. Oke, thank you Mbak Yesha. Next, Mas William Alan Putra. Ya, monggo Mas William. Perkenalkan, nama saya Alan. Semester 3 untuk pengalaman kerja belum ada. Thank you Mas Alan.
Next, Mbak Feby Margareta Singgih. Selamat sore Pak Iqbal. Perkenalkan nama saya Feby Margareta Singgih, biasa dipanggil Feby. Saya sekarang semester 3 untuk bekerja sama kayak Elva, Pak. Kerjanya di rumah. Oh, oke. Thank you, Mbak Feby. Next, Mbak Ria Paredatu. Tadi sepertinya ada Mbak Ria. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Ria Paretu. Saya dipanggil. Untuk saat ini belum ada pengalaman kerja. Oke, thank you Mbak Ria. Next, Mbak Aurelita Nala Rucitanari. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Aurelita Nala Rucitanari, biasa dipanggil Nala. Semester 3, pengalaman kerja saya jadi admin di usaha catering. Oke, thank you. Next, Mas Evan Kurnia Wijaya. Perkenalkan nama saya Evan, belum ada pengalaman kerja. Oke, thank you Mas Evan. Ya. Next, Mas Christian Bagas Narendra Putra. Selamat sore Pak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Christian Bagas Narendra Putra, bisa dipanggil Bagas. Saya sekarang masih semester 3 dan untuk pengalaman kerja sendiri saya belum ada Pak. Terima kasih. Oke, thank you Mas Bagas. Mbak Aurelia Gauverki Alorerum. Pak, perkenalkan nama saya Aurelia Gauverki Alorerum. Bisa dipanggil Aurel untuk pengalaman kerjanya belum ada. Oke, thank you Mbak Aurel. Next, Mbak Yolanda Judithia Carol Unique Joy. Halo Pak, selamat sore. Perkenalkan nama saya Joy. Di sini kerja saya. Kayak putus-putus Mbak Yolanda. Oh ya, Ya. maaf Pak, perkenalkan saya Joy. Jadi pengalaman kerja saya belum ada. Oh, oke. Thank you Mbak Joy. Next, Ya, Mbak Mbak. Karin Natalia. Perkenalkan, nama saya Karin Natalia, semester 3 dan pengalaman kerja belum ada. Oke. Thank you Mbak Karina. Mas Alvin Setiawan. Perkenalkan, nama saya Alvin Setiawan. Sekarang semester 3. Untuk pengalaman kerja belum ada. Terima kasih. Oke, thank you. Sorry, Mbak Rahel ini sepertinya ke lengkap. Mbak Rahel Gina Octavia. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Rahel Gina Octavia, biasa dipanggil Rahel. Saya di semester 3, untuk pengalaman kerja sendiri masih belum ada. Oke, thank you Mbak Rahel. Kemudian Mbak Rahel Agustin Kondologit. Halo, perkenalkan nama saya Rahel Agustin Kondologit. Saya dari semester 3 untuk pengalaman kerja belum ada. Oke, thank you Mbak Rahel. Next, Mbak Amazia Gracia. Ya, halo Pak. Perkenalkan nama saya Amasya Gracia Semange, biasa dipanggil Masya. Dari semester 3 untuk saat ini belum ada pengalaman kerja. Terima Oke, kasih. thank you Mbak Mazia. Next, Mas Agung Paginta. Perkenalkan, nama saya Agung Paginta dari semester 3 dan untuk pengalaman kerja belum ada. Oke, thank you Mas Agung. Next, terakhir Mbak Kimberly Priscilla Yerin Maulani. Perkenalkan, nama saya Kimberly, kerjanya belum ada. Oke, thank you Mbak Kimberly. Oke, teman-teman, sepertinya menarik nih, beragam beberapa, sebagian mungkin belum bekerja ya, nggak masalah. Kita coba membahasakan nanti ketika sharing-sharing dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Mostly dari teman-teman di admisi UKDW, wah keren nih teman-teman udah join di kampus gitu. Oke, teman-teman, kita move langsung ya ke materi teman-teman. Ini BTW sebelumnya mungkin saya lupa share ke teman-teman bahwa perkuliahan kali ini dan 5 minggu atau 6 minggu ke depan akan menggunakan skema praktisi mengajar, teman-teman.
Jadi skema ini dibuat untuk agar teman-teman ketika perkuliahan itu nggak sekedar apa ya, mungkin kalau teman-teman kalau oleh dosen mungkin banyak yang textbook based serta theoretical, dan saya coba menjelaskan juga penerapan di industri atau di pekerjaan seperti apa dengan bahasa yang cukup mudah dipahami sehingga teman-teman juga mudah memahaminya. Dan seperti Pak Halim tadi bilang akan ada case study serta final project seperti itu. Harapannya ntar selama 5 minggu ke depan ada beberapa, kita bagi kelompok dan saya kasih case study masing-masing kelompok satu case, serta tiap minggu mungkin saya panggil satu secara random untuk menjelaskan progresnya sesuai dengan di minggu tersebut. Serta di akhir pertemuan, jadi saya ngajar 5 pertemuan ada perkuliahannya. Pertemuan terakhir itu full presentasi teman-teman terkait dengan case study masing-masing, seperti itu. Nah, langsung aja teman-teman. Oh ya, BTW, ini mungkin reintroduction itu karena kenapa reintroduction? Karena di awal mungkin 9 minggu sebelumnya kan udah ada materi tentang IT management secara umum ya. Jadi ini saya mengulang perkuliahan yang selama sekian minggu sebelumnya, baru kemudian kita langsung simulasi untuk membuat risk register. Apa itu risk register? Nanti kita akan bahas di pertemuan kemudian, seperti itu. Sebelumnya saya kasih pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Saya waktu itu pernah ikut materi ikut kayak BIMTEK atau workshop tentang risk management. Ada pertanyaan pertama yang bagus banget dari trainernya. Pertanyaannya adalah apa sih gunanya rem pada kendaraan? Ada yang bisa menjawab? Ini dengan common sense saja seperti itu. Tapi si trainernya bagus untuk meraise bahwa ini ada kaitan dengan risk management. Jadi anybody adakah yang tahu apa gunanya rem pada kendaraan? Ini BTW teman-teman jika berpendapat itu feel free, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Dan kemudian ada nilai keaktifan juga jika teman-teman berpendapat dengan cukup oke gitu. Anybody ada yang mau berpendapat? Yo, siapa? Langsung Apa ngomong sih aja. fungsinya? Oh, Feel free loh, fungsi feel free rem. loh. Kalau enggak dipanggil loh. Ayo, Ntar monggo Pak Halim atau Bu Lucy. ini harus dikeras ini, Pak. Adakah? Nggak apa loh, saya nggak gigit loh yang salah. Ayo Yuk, yang silakan. Pak ada naik motor atau mobil ke kampus. Siapa? Yo, Saya atau yang kenapa sih kok butuh rem nih? Tunjuk Anybody? aja, Bu. Kalau enggak, Boleh Bu, jika boleh minta tolong Bu Lucy. Saya nggak biar rekan Bu Lucy lebih paham semuanya. Oh, saya juga enggak. yang ada di Hilang screen. Oh ya, Daniko. Apa Daniko? Fungsi Berapa? dari rem. Berapa? Masih ya. Karena kalau nggak ada remnya nanti bisa nabrak. Good answer, Mas Niko. Ini bagus. Kita coba yang lain. Ada yang menjawab lagi yang lain? Ada yang lain? Oh, nggak salah loh Mas Niko. Itu benar loh. Tapi ada yang lain, pendapat lain nggak? Cewek ya sekarang ya. Boleh, Nanti boleh. Amas ya. Buat berhenti, Bu. Buat berhenti. Oke, good. Thank you Mbak Amasya, Mas Niko. Ada lagi satu lagi? Ada lagi? Joshua? Statusnya di pom bensin. Jo? Teman-teman. Oh. Clara aja, Clara. Mbak Clara, monggo. Clara, apa? Masih di mute, Clara. Saya, Bu. Ya. Jadi, apa itu karena ada kesalahan sih. Jadi kayak nggak nge-manage resikonya. Nggak ada pengecekan
mobil itu digunakan. Clara putus-putus sih. Sorry Mbak Clara, agak putus-putus kurang terdengar dari sini. Kenapa mobil punya rem? Jadi mobil punya rem itu karena untuk mengurangi resiko kecelakaan, Bu. Jadi kan mobil itu melaju di jalan kan, Bu. Kayak manusia aja kita juga perlu ngerem gitu loh, Bu. Kayak sepatu kita ada karetnya di bawahnya untuk mengatasi resiko kita terpleset. Apalagi mobil gitu, Bu. Gitu sih, Bu. Thank you Mbak Clara, very good question. Ini jawaban yang baik semuanya teman-teman. Resiko itu teman-teman, gunanya itu benar menjaga value yang ada. Biar nggak kecelakaan, biar nggak tabrakan. Good answer Mbak Clara tadi, Mbak Mezia dan Mas Daniko ya. Tapi ada tujuan lain lebih penting teman-teman. Mengenerate suatu value. Apa maksudnya? Coba bayangkan teman-teman, jika teman-teman naik mobil yang nggak ada remnya, seberapa cepat teman-teman bisa ngebut? Pasti paling 10 km, 20 km per jam. Ya kalau remnya belum, seperti itu. Rem itu gunanya biar kita bisa ngebut, biar kita bisa sampai dengan cepat. Kalau kita menggunakan kendaraan yang remnya nggak pakem, kita mesti pelan-pelan, karena takut ngebut. Seperti itu, karena takut kalau ngebut terbahaya gitu kan. Tapi kalau kita meyakini bahwa kendaraan kita tuh udah baru diservis, remnya masih pakem, transmisi bagus dan seterusnya, kita akan lebih berani untuk ngebut. Seperti itu. Itu pun risk management juga gitu. Pada ISO 30000 ada purpose, tujuan dari risk management, value preservation, menjaga value, dan value creation, membuat suatu value. Jadi salah satu tujuannya adalah mobil punya rem agar bisa ngebut dengan cepat, biar kita bisa meyakini, agar kita bisa ngebut dengan cepat karena kita yakin bahwa kendaraan kita oke, sehingga kita bisa ngebut seperti itu. Karena rem kita cukup pakem. Begitulah Pak organisasi dengan risk management yang robust, yang cukup kuat. Kita bisa mengambil keputusan yang beresiko, karena kita yakin bahwa setiap keputusan yang kita ambil, semua decision yang kita ambil, kita pertimbangkan resikonya, kita siapkan countermeasure yang baik, sehingga ketika terjadi something bad di situ, kita udah punya mitigasi yang tepat. Seperti itu. Ini kata John Reed, chairman dari Citigroup ya. Ini bukan katanya Pak Iqbal atau siapa. Saya kan nggak bisa buat quote seperti itu, Bu Lucy, Pak Halim. Jadi saya ngambil quotes yang bagus dari orang tokoh seperti itu. Nah berikutnya teman-teman, adakah yang tahu apa definisi risk management? Anybody? Dia William, risk management apa? Ayo Will. Anybody? Ini definisi yang mudah di ISO 31 dan berapa definisi lain ya, berapa standar lain. Anybody? Mesti udah diajarkan Pak Halim dan Bu Lucy nih di minggu-minggu pertama ya, Pak Halim, Bu Lucy. Ini ngetes aja, masih ingat enggak Pak Halim? Ya, oh tuh. Yo, siapa? Anybody? Elva mungkin? Mana Elva? Jadi risk management itu tuh usaha untuk mengelola resiko agar apa ya? Ini tuh serangkaian upaya itu biar mengurangi resiko-resiko gitu, Pak. Biar nggak rugi. Oke, sip. Thank you Mbak Elva. Ini kalimatnya menarik, kalimat terakhir Mbak Elva, biar nggak rugi. Tidak rugi. Masih ke value preservation, menjaga value biar nggak hilang. Belum ke value creation, kita mengelola upside risk biar bisa mengambil putusan yang beresiko agar semakin untung seperti itu. Nah ini definisi dari beberapa standar. Lagi-lagi ini bukan kata Iqbal atau kata Pak Halim atau kata Bu Lucy gitu ya. Kami belum se-expert itu Pak Halim, Bu Lucy. Jadi ini kata beberapa standar dari ISO 31000 bilang bahwa efek dari ketidakpastian pada pencapaian tujuan. Dia bisa positif, bisa negatif seperti itu. Kalau kata IRM, Institute of Risk Management, dia asosiasi profesi di bidang risk management, kombinasi dari probability of an event and its consequences. Kombinasi dari kemungkinan dan dampak dari suatu event. Seperti itu. Konsekuensi bisa positif atau negatif ya. Upside risk, downside risk, seperti itu.
Dari HM Treasury ini kayak Kementerian Keuangannya Inggris, ketidakpastian pada pencapaian tujuan. Dan kata IIA ini kayak asosiasi profesi di bidang auditor, ketidakpastian pada suatu event yang terjadi yang bisa berimplikasi pada pencapaian tujuan. Jadi ada keyword di sini teman-teman. Ada ketidakpastian, uncertainty, probability ya, uncertainty, dan objektif pencapaian tujuan. Objektif, outcome, objektif. Jadi suatu ketidakpastian di mana ketidakpastian itu bisa mengganggu pencapaian tujuan. Ya kalau ketidakpastian nggak pengaruh pada kita ya bodo amat seperti itu ya. Ini di luar skop kita seperti itu. Jadi ini nggak kayak matematika atau MIPA ilmu pasti. Ini ilmu nggak pasti malah. Karena kita bahas tentang uncertainty seperti itu. Jadi kalau di engineering ya bahasanya kayak best practice. Nggak pasti sukses, tapi dalam 1000 kali percobaan misalnya ya 700 kali lah atau 800 kali lah sukses seperti itu. Kita mengelola risiko dengan baik, most likely nggak pasti, most likely tujuan kita tercapai. Karena kadang-kadang ada risiko yang lebih besar yang kita belum kelola seperti itu. Jadi ada beberapa hal kayak dan risiko itu ada upside risk, positive risk, ya, dan downside risk, negative risk. Jadi misalnya ketika kita melakukan project IT atau project apapun lah misalnya, itu kita mengestimasi biaya. Oh, saya pengen bikin aplikasi ini, budgetnya 50 juta lah misalnya. Ada risiko negatif di mana, jangan-jangan kita over budget ini. Kalau meng-underestimate suatu cost gitu. Ternyata kurang biayanya. Nah, itu resiko negatif. Jadi mungkin konsekuensinya adalah kualitas proyeknya, kualitas sistem informasinya kurang baik seperti itu. Tapi kadang ada upside risk. Karena biayanya nggak sebesar itu gitu kan. Jadi sisanya bisa buat keuntungan misalnya atau buat hal lain gitu kan. Jadi yang bisa dialokasikan buat hal lain itu upside risk. Seperti itu. Nah, upside risk itulah yang kita bisa kelola sehingga kita meng-create suatu value yang tadi diceritakan. Oke, definisi singkat berikutnya adalah ini sekilas mungkin Pak Halim dan Bu Lucy saya cerita tentang beberapa best practice, ada ISO 27000, ada COSO, ada ISO 27005 tentang risk management pada information security serta NIST 830. Ini sekilas saja karena minggu depan akan lebih detail ya, teman-teman. Jadi ada beberapa prinsip dari ISO, ini mungkin kita masih pada risk management secara organisasi dulu, belum ke risk management IT ya. Beberapa parameter atau beberapa prinsip yang mempengaruhi efektivitas dari risk management seperti itu. Ini menurut ISO ada 8 prinsip yang akan membantu kita untuk mencapai dari purpose risk management. Ini tadi, value creation and protection, melindungi suatu value serta membuat value yang lain atau meningkatkan value seperti itu. Kayak mobil tadi kan biar nggak tambahan, protecting value serta biar cepat nyampe, creating value seperti itu. Integrated ini prinsip awal integrated memastikan bahwa risk management terintegrasi ke bisnis proses. Karena sometimes di organisasi itu risk management itu termasuk di kami. Karena termasuk di kami sebagai auditor, kadang-kadang risk management itu dianggap sebagai beban administrasi tambahan. Ngapain sih identifikasi resiko, entar aja kalau udah ada resikonya, udah kejadian, baru tak pikir kita mau ngapain. Kan nggak seperti itu. Ntar aja lah, nggak usah lah, ntar pakai nalar kita aja, pakai common sense aja kalau ada risikonya kejadian, kita mau ngapain nanti, kan nggak seperti itu harusnya. Jadi ada perlu mekanisme tertentu pada proses bisnis sehingga manajemen risiko itu nggak dianggap sebagai beban tambahan. Seperti misalnya mekanisme QC pada manufaktur misalnya, atau pada IT ada fungsi IT QC, IT tester seperti itu ya. Karena ada risiko di mana aplikasi yang dikembangkan itu atau benda yang di develop atau diproduksi di manufaktur itu cacat, defect seperti itu. Ada fungsi tambahan untuk mengelola risiko. Apa itu? Menjamin kualitas dari produk. Fungsi tester, IT QA, di software development, di SDLC, atau di manufaktur ada tim QC gitu ya. Ini adalah suatu mekanisme tambahan untuk risk management mengelola risiko itu, tapi terintegrasi ke bisnis proses. Kalau teman-teman lihat SDLC itu, selain dari requirement engineering, sistem analisis, business analysis, system analysis, development, testing. Testing itu melekat pada suatu siklus SDLC sehingga resiko-resiko tentang kualitas dari aplikasi, dari source code-nya terkelola gitu. Nggak cuma itu saja sih, tapi itu contoh yang memastikan risk management terintegrasi ke bisnis proses seperti itu.
Berikutnya structure and comprehensive. Ini memastikan bahwa risk management itu terstrukturisasi, maksudnya adalah terstandarisasi. Jika dilakukan oleh orang yang berbeda, nah hasilnya kurang lebih sama. Mungkin seperti apa SOP. Kita bayangkan di suatu perusahaan KFC lah misalnya. Kita makan di gerai A, di gerai B, di mall, di mana itu rasanya sama semua seperti itu kan. Jadi kenapa bisa sama? Karena ada suatu SOP. SOP di mana kalau goreng ayam tuh tepungnya sekian gram, ayamnya sekian gram, terus garam sekian gram dan seterusnya, sehingga siapapun yang goreng pasti sama hasilnya. Begitupun risk management. Dengan adanya suatu standar, suatu kriteria probability dan kriteria impact, kriteria kemungkinan dan dampak, untuk memastikan bahwa siapapun yang mengakses risiko tertentu, hasilnya sama. Saya yang assess, Bu Lucy yang assess, Pak Halim yang assess, risiko ini sama-sama kita menghasilkan kemungkinannya rendah dan dampaknya tinggi, misalnya seperti itu. Sehingga bisa di-compare. Masing-masing risiko, 5 risiko, mana yang paling tinggi dampaknya, yang rendah yang mana, karena ada gradingnya, gradasinya. Risiko rendah, kemungkinan rendah ketika seperti ini, medium seperti ini, misalnya tinggi seperti ini, dan seterusnya. Jadi di sini perlu ada suatu standarisasi tertentu biar memastikan masing-masing risiko yang identify oleh orang yang berbeda bisa di-compare. Berikutnya, BTW yang tadi saya ceritakan, risk kategori, distributed impact kriteria, acceptance kriteria yang tadi itu akan jadi topik tugas kelompok ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar lebih dalam di pertemuan berikutnya tentang ini dan akan jadi tugas di 2 minggu lagi kemungkinan Pak Halim, Bu Lucy, seperti itu. Nah, contoh sederhana seperti apa? Ada kriteria kemungkinan dan dampak, misalnya dalam IT itu availability, misalnya mati lampu lah gampangnya, mati lampu. Kita punya benchmark sebelumnya. Oh, mati lampu tuh kayaknya based on history, mati lampu setahun itu berapa kali? 3 kali atau 2 kali misalnya. Kalau misalnya risiko lain, misalnya ISP putus misalnya, internetnya putus sekian kali dalam setahun 5 kali. Itu bisa kita kategorikan. Kalau less than 2 kali setahun misalnya, itu kemungkinannya kecil. 2-5 kali setahun misalnya itu sedang, misalnya dan seterusnya. Jadi siapapun yang menilai itu pasti hasilnya sama. Customize adalah resiko itu, mekanisme risk management itu nggak harus sesuai dengan standar. Bisa diadopsi demikian rupa sesuai kebutuhan organisasi. Bahkan sama pemerintahan sendiri ya, di kami, di Bappenas, dengan PU misalnya, itu beda standar resikonya. Kenapa? Karena kami mengelola uang mungkin cuma berapa triliun misalnya. Kalau 1 triliun setahun, 2 triliun setahun misalnya. Di PU karena bikin jalan, jembatan, bendungan dan semacamnya, anggaran mungkin 200 triliun setahun. Jadi bagi kami 100 miliar itu mungkin besar, bagi PU mungkin kecil, ya kan? Karena mereka biasa megang duit ratusan triliun seperti itu. Nah itu customize, jadi mekanismenya serta standarisasinya itu bisa berbeda masing-masing organisasi. Mungkin di masing-masing fakultas pun berbeda. Misalnya kalau di kampus kami, misalnya pas saya kuliah jurusan IT itu seangkatan 200 orang. Jurusan lain mungkin perkapalan sangat 30 orang. Jika ke DO 3 orang, bagi orang perkapalan itu langsung akreditasi turun misalnya. Ke DO 10% dari total mahasiswa. Kalau di kami dari 200 orang, DO 3 orang ya udah biasa aja. Mungkin seperti itu kan. Nah, itu ada adjustment masing organisasi walaupun sama-sama kampus yang sama gitu. Mungkin ada adjustment yang berbeda pada approach manajemen risikonya. Inklusif itu melibatkan multiple stakeholders. Jadi dalam manajemen risiko itu terutama dalam identifying risk assessment, risk treatment itu mempertimbangkan multiple stakeholders. Semakin banyak orang terlibat, makin komprehensif tentu saja. Contohnya misalnya risiko keamanan informasi, risiko infosec, keamanan informasi, tentang misalnya availability lagi misalnya. Kalau bagi orang IT perlu mekanisme backup, enkripsi dan seterusnya. Bagi SDM perlu training karena making sure bahwa SDM IT-nya tuh capable. Bagi orang asset management perlu keamanan fisik biar gak ada intruder masuk terus menggunting kabel misalnya atau bikin sabotase atau ngebakar lah gitu misalnya ya. Bagi orang procurement tentu approach-nya adalah mengkontrol vendor, memastikan bahwa ada SLA tertentu di kontrak dengan vendornya misalnya. Saya kita kontrak dengan ISP Telkom misalnya, make sure bahwa SLA tertera pada kontrak. Bagi auditor, bagi kami perlu audit berkala terkait tentang infosec. Jadi ketika diskusi tentang risiko IT misalnya, perlu melibatkan orang yang cukup banyak. Karena approach risiko tertentu mungkin bagi orang tertentu ini kecil. Tapi bagi orang dengan background yang berbeda, besar risikonya seperti itu. Biar lebih komprehensif tentu saja assessment-nya.
dynamic ini tentu resiko berkembang terus ya. Kayaknya apa namanya, misalnya gini lah, zaman dulu mungkin 5 atau 6 tahun lalu orang pakai masker jarang ya Bu, kelihatan orang pakai masker, teman-teman sekalian. Sekarang pandemi udah selesai, saya sering aja pakai masker keluar gitu kan. Orang makin aware pada resiko ini. Resiko batuk itu kan dianggap, kalau zaman dulu 7 tahun lalu Bu Lucy atau Pak Halim depan saya batuk nggak apa-apa gitu kan. Tahun 2020 Bu Lucy batuk saya langsung kabur Bu. Ya, Pak Halim sama batuk Pak. langsung kabur saya. Waduh, nggak mau deket-deket saya, ada kita zoom aja Bu gitu dan seterusnya. Jadi resiko yang sama itu di tahun yang berbeda pun approach-nya berbeda. Mungkin 20 tahun lalu data breach itu biasa aja, atau 10 tahun lalu data breach biasa aja. Sekarang concern, kenapa? Ada UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 52 kalau nggak salah. Sehingga kalau data bocor sekitar 5 tahun lalu, nggak apa-apa. Ya nggak apa, maksudnya dampaknya ada, tapi secara regulasi nggak apa. Sekarang kan udah dituntut aja, ntar ada badan tertentu untuk sebagai enforcer untuk PDP itu, personal data. Base information ini tentu dalam meneliti tren tentang risiko itu mempertimbangkan data terbaru tentu saja. Kalau data yang lama kan mungkin udah obsolete ya, jadi mempertimbangkan data yang terbaru. Ini common sense lah. Ini mempertimbangkan faktor culture dari organisasi itu. Approach risk management di masing-masing organisasi berbeda. Di pemerintah mungkin lebih rigid. Di banking, di misalnya airlines, di maskapai, di healthcare misalnya, di rumah sakit. Tapi kalau di startup, di e-commerce berbeda. Mereka biasa bakar uang gitu kan. Mereka lebih risk taker seperti itu. Ketimbang di pemerintahan, di banking yang lebih risk avoidance seperti itu. Jadi tentu approach-nya berbeda masing-masing. Seperti itu. Dan improvement tentu saja. Kita perlu mengimprove mekanisme risk management kita karena mungkin approach yang berlaku kemarin sekarang nggak applicable lagi. Mungkin perlu diimprove apanya. Oh, jangan-jangan mekanisme manajemennya itu perlu diskusinya untuk melakukan risk assessment itu mempertimbangkan orang yang banyak atau seperti apa, itu perlu ada improvement. Perlu suatu forum tertentu biar kita makin ramai, biar makin terbuka diskusinya atau seperti apa. Ini intinya adalah mekanisme risk management ini kita bisa improve terus-menerus gitu kan. Kadang-kadang kalau di kami tiap tahun ada assessment atau evaluasi terkait efektivitas dari risk management kita. Seperti itu kalau di kami. Jadi approach-nya berbeda tapi intinya ada improvement. Pak Iqbal mau bertanya. Yes, Bu Lucy, silakan. Ya, artinya tadi itu setiap tahun untuk risk management dari sebuah perusahaan itu akan dievaluasi gitu ya Pak? Atau Tidak bagaimana tiap Pak? tahun, tapi kalau di pemerintahan tuh ada suatu scoring. Kalau di kampus akreditasi gitulah kira-kira. Kita kan banyak scoring ini itu gitu. Oke. Karena kewajiban compliance kita harus evaluasi tiap tahun. Kalau nggak ada mungkin nggak tiap tahun mungkin ya, karena resource-nya terbatas ya, mungkin 3 tahun sekali barangkali. Kalau di kami itu ada, bayangkan kalau di kampus tuh diakreditasi tiap tahun gitu kan, pegel juga ya Bu ya. Kalau tiap tahun akreditasi ngisi borang-borang terus gitu. Jadi seperti itu. Kemudian karena salah satu parameternya, apakah risk management Anda dievaluasi tiap tahun, ada improvementnya enggak gitu kan. At least orangnya diganti, dirombak. Oh, si Iqbal lu di sini posisinya, sekarang di sini dan seterusnya. Seperti itu. Nggak mesti tiap tahun, tapi ya karena ada kewajiban regulasi, tapi baik sih seperti itu. Gimana Bu Lucy? Sama ini Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai keterseringan suatu kejadian atau likelihood-nya. Nah itu untuk ukurannya itu bagaimana Pak? Kita untuk tahunan atau apa, tergantung jenisnya keterjadian atau bagaimana, atau apa ya risikonya itu sendiri gitu Pak. Oke, makasih Bu. Biasanya tuh ada 3 jenis tentang kemungkinan ya. Ada yang ntar di minggu depan sih dibahas juga sih Bu. Jadi pertama ada yang riset insidental, kesalahan pada QA misalnya, atau apa namanya yang insidental, mati lampu gitu kan. Itu biasanya berapa kali selama setahun. Ada yang bersifat operasional. Mungkin kalau misalnya kita produksi barang, berapa persen barang yang defect? Itu bukan berapa kali kan. Sekian persen, less than 10% misalnya rendah, 10-30% tuh medium, misalnya seperti itu. Atau ada istilah ini, aduh lupa namanya, yang enggak ditoleransi. Jadi resiko yang sekali aja kejadian itu katastrofik dampaknya. Kayak misalnya kayak gini, bocor data di IT mungkin ya. Kalau bocor data yang biasa transaksi mungkin nggak masalah, sekali setahun.
Ini bocor data PDP, data pribadi sekali Oh. catastrophic gitu kan. Kalau pemerintahan kayak gini, submit laporan 3 kali setahun nggak masalah. Kena OTT sekali setahun langsung buyar reputasinya kan gitu kan. Jadi sama-sama resiko yang kemungkinan terjadinya ada, tapi kalau sekali kejadian itu langsung dampaknya signifikan gitu. Mungkin resiko yang availability yang tentang nature ya, gempa bumi, kebakaran itu kayak sekali setahun udah ruginya besar gitu kan. Kalau Iya. mati lampu 5 menit ya ada genset lah. Pas genset setengah jam masih solarnya cukup lah misalnya. Atau kalau di kami solar dan genset itu sekitar 3 hari. Kayaknya nyetok berapa jerigen solar di samping gensetnya barangkali ya. Ya kayak berdoa supaya nggak kebakaran sih. Kalau kebakaran lumayan juga ya. Iya. Iya Pak. Oke, berarti tergantung operasional Pak apa gitu ya Pak, ada Yes, pemberitaan. betul. Ada beda masing-masingnya. Baik Pak. Oke, ini catatan yang tadi kira-kira bahasanya seperti ini karena ini bersifat theoretical ya, sifat konsep. Berikutnya ini framework untuk untuk improvement yang tadi. Jadi ini seperti PDCA gitu kan. Kalau teman-teman tahu ISO 9001 tentang Quality Management System, ada konsep PDCA, Deming Cycle namanya. Plan, do, check, act seperti itu. Jadi kita perlu komitmen dari leadership tentu saja, dan kita mengintegrasikan, hampir sama kayak tadi, mengintegrasikan si manris dengan bisnis proses. Kita mikir, ini kira-kira tuh risk management harus sebelah mana ya, biar bisnis proses kita efektif seperti itu. Kita mendesain lah kemudian, ini membuat suatu framework risk management, kayak kebijakan risk management misalnya gitu ya. Kemudian ini tergantung apa, tentu pertimbangkan konteks organisasinya seperti apa, kemudian pimpinannya berapa komit gitu kan, jangan sampai di desainnya mereport pada pimpinan tiap 3 bulan sekali, pimpinannya nggak komit gitu kan, agak buyar juga gitu kan. Jadi mempertimbangkan itu lah authority-nya, mempertimbangkan tugas fungsi masing-masing unit, job desk-nya gitu, mekanisme komunikasinya gimana dan seterusnya. Ini terkait kerangkanya terkait dengan kebijakan risk management. Diimplement tentu saja kebijakan ini, dievaluasi ini yang tadi. Jadi apakah efisien gitu kan? Jangan sampai minta direction dari pimpinan dari top manajemen tiap 3 bulan sekali. Pimpinannya nggak komit. Jadi mungkin kita turunkan frekuensinya setahun sekali lah misalnya. Minta komitmen dari unit ini, misalnya unit finance untuk melakukan hal tertentu, melaporkan hal tertentu misalnya. Oh dia kurang available gitu kan, sehingga dievaluasi kebijakannya applicable apa enggak. Improve. Ini konsep PDCA sederhana lah kalau di framework ISO itu. Tapi nggak terlalu kepake sebenarnya. Jadi ini sekilas seperti itu. Ini yang paling penting untuk risk management teman-teman. Ini dan bahkan kebijakan ini atau framework ini direplicate di sejumlah best practice lain. ISO 2005 misalnya, Information Security Risk Management. Kemudian risk assessment ini direplicate di NIST 830 tentang IT Risk Management. Kemudian di pemerintahan ada MRPN yang tadi saya cerita, Manris Pembangunan Nasional, pakai framework ini juga. Kemudian ada SPBE namanya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, itu kayak IT governance-nya pemerintahan. Itu MR-nya pakai ini juga, jadi ini udah well known dan well acknowledged bagi beberapa framework lain seperti itu. Sekilas saya jelaskan, dan minggu depan saya akan jelaskan tentang yang penting tuh ini sih. Yang penting ini. Ini 3 monitoring, recording, dan communication tuh nggak sepenting ya. Maksudnya lebih penting ini untuk kita pelajari gitu ya. Jadi minggu depan kurang lebih di 2 ini. Minggu depan lagi, minggu ke-3 dan ke-4 setelah 2 minggu kita bahas ini, risk treatment. Secara umum maksudnya adalah ketika kita membuat suatu mekanisme risk management teman-teman sekalian, ini kita tentu saja mempertimbangkan organisasi kita seperti apa. Misalnya organisasi kita cukup kompleks, risk avoidance, atau risk taker kayak tadi, e-commerce, atau misalnya banking, atau pemerintahan misalnya seperti itu ya. Kemudian strukturnya seperti apa, resource-nya banyak apa enggak, variabel-variabelnya seperti apa gitu. Kita membuat suatu mekanisme risk management. Kemudian kita risk assessment, kita identifikasi risiko apa yang mungkin ada. Ini melis risiko yang mungkin muncul. Ini menganalisis masing-masing risiko itu, berapa kemungkinan, berapa dampaknya. Risikonya mungkin mati lampu, atau malware lah misalnya, ada virus, ada suatu penyebaran virus gitu ya. Seberapa mungkin dampaknya? Kemungkinannya cukup jarang misalnya. Tapi dampaknya katastrofik, dampaknya besar, misalnya seperti itu. Data kita jadi korup misalnya seperti itu ya. Kita evaluasi.
dari sini kemudian kita lihat, oh resikonya tinggi berarti kemungkinan dampaknya seperti ini, resikonya tinggi. Kita evaluasi, oh dari sekian banyak resiko ini mana yang kita prioritaskan, karena resource kita terbatas. Resource kita itu waktu kita, anggaran kita, kemudian SDM kita terbatas, mana yang kita prioritaskan. Itu 3 yang penting. Sisanya ini kita monitor berkala resikonya, ada nggak resiko yang kejadian, apakah kontrol yang kita terapkan itu, mitigasi yang kita terapkan itu cukup memadai atau enggak gitu kan. Kita komunikasikan ke pihak lain, misalnya ke top management, kita report, kemudian semua tim risk manajemennya dan seterusnya kita komunikasikan dan kita report gitu kan. Kita catat dan kita report seperti itu. Ini nggak terlalu signifikan lah, tapi yang ini yang penting. Nah, kemudian saya cerita yang MRPN tadi. Jadi ini sekilas cerita tentang yang diterapkan di Bappenas, tapi bukan IT risk ya, risiko untuk pembangunan nasional. Nah, maksudnya apa? Jadi sekilas saya ceritakan bahwa kalau ada suatu resiko, biasanya tuh resiko itu dikelola saat ini di level organisasi, teman-teman. Manajemen resikonya Kominfo, manajemen resikonya Bappenas, seperti itu. Gimana jika resikonya di program-program lintas sektor? Maksudnya adalah resiko. Mungkin teman-teman tahu food estate ya, pernah dengar berita tentang itu gitu kan. Yang bikin kan lead-nya itu mungkin Kementerian Pertanian, karena tentang pertanian gitu kan, tentang sawah-sawah gitu ya, perkebunan gitu. Tapi butuh kontribusi pihak lain. Misalnya PU buat bikin irigasi dan seterusnya gitu. Gimana jika resiko yang dikelola resikonya food estate itu karena misalnya irigasinya kurang, sumber airnya kurang gitu kan. Jadi kan melibatkan lintas sektor seperti itu. Jadi intinya adalah ini membuat suatu mekanisme risk management tertentu yang mengadres gimana jika resiko diakibatkan pihak lain. Analogi sederhana kalau di kita itu, kalau misalnya di IT itu, saya sebagai bagian IT. Ada resiko tentang data center saya harus terus. Sehingga resikonya adalah blackout dong. Availability-nya mati. Jadi listriknya kurang misalnya. Listriknya, supply listrik kurang misalnya, listriknya mati gitu kan. Tapi kan bagian building bukan di kita. Ada bagian building management yang ngurus listrik. Sehingga resiko yang saya pegang data center mati itu bergantung pada bagian building management tadi gitu kan. Sehingga perlu mekanisme tertentu sama kayak gini lah kira-kira, mengadres dan memberikan ownership pada si building management bahwa urusan listrik urusan lu, tapi lu kalau listrik lu mati, gue terkena juga kan gitu kira-kira ya. Jadi ada mekanisme seperti itu. Ini konteks yang hampir sama tapi di level pemerintahan, di level negara seperti itu. Ini sekilas saja lah. Toh kita matkulnya bukan IRM ya, matkulnya tentang IT risk management, jadi sekilas aja lah. Jadi mekanisme ISO 21000 ini diterapkan di level nasional, level negara dengan mekanisme ini. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada istilah namanya internal control, teman-teman. Mungkin teman-teman, mungkin Bu Lucy pasti paham juga karena background Bu Lucy kan cukup relate ya, COSO IC, walaupun sekarang ada COSO IRM, tapi ini pemahaman yang cukup baik juga. Nah, apa maksudnya adalah bagaimana kalau di COSO itu mungkin lebih cenderung ke tujuannya 3 ini ya, operation, reporting, serta compliance. Mungkin kalau Bu Lucy lebih ke reporting, financial reporting Bu Lucy ya. Nah, saya cukup memahami, teman-teman saya background-nya banyak kayak Bu Lucy, jadi saya cukup memahami itu. Jadi kalau di IT mungkin di operation, tapi anyway hampir sama. Jadi kita memperhatikan apa sih yang dilakukan untuk memastikan bahwa operation berjalan dengan lancar. Kita mempertimbangkan 5 area ini, 5 komponen ini. Pertama adalah control environment, lingkungan pengendaliannya seperti apa. Maksudnya adalah secara lingkungan, apakah kita udah cukup mampu untuk menghindari risiko itu. Setelah kita akan jelaskan dengan yang berikutnya ya. Risk assessment, kita identifikasi risiko, risk analysis evaluasi, risk assessment yang ini. Control activity, kita melakukan tindakan pengendalian. Contoh sederhana misalnya, jika rumahnya teman-teman itu, kalau Jakarta misalnya rumah saya itu di Jakarta, itu pasti resiko banjirnya tinggi. Sehingga saya perlu membuat suatu control activity. Control activity memasang tanggul misalnya depan rumah, biar kalau banjir air nggak masuk rumah. Jika rumah saya di Puncak, atau di Malang misalnya, tempat yang di Dieng lah misalnya, itu tentu nggak usah pakai kontrol itu karena environment udah bagus. Sehingga nggak perlu control activity itu karena environment udah cukup memadai. Misal seperti ini. Kalau misalnya kita tinggal di Jakarta yang most likely internet listriknya nyala terus, environment udah bagus environmentnya, sehingga nggak perlu control activity yang signifikan banget kayak misalnya dual sumber listrik misalnya, atau masang genset dan UPS dengan memadai, penting ya gitu. Tapi kalau kita bikin data center atau server room di
luar Jawa misalnya, listriknya dapat misalnya, tentu kontrol aktivitas lebih ketat lagi. Gitu. Ini trade-off dua. Dan communication dan information dan monitoring. Ini most likely mirip. Control environment di sini, risk assessment, risk management di sini, communication consultation di sini, monitoringnya di sini, serta tadi kontrol, risk treatment, control activity di sini. Itu most likely samalah dengan antara COSO internal control serta ISO 31. Yang beda agak menarik di sini adalah risk management dilaksanakan di multiple level. Level entity, level organisasi, level kementerian, level kampus, UKDW misalnya, level divisi, bisa level fakultas atau jurusan mungkin, level unit lebih bawah lagi, level function itu fungsi yang bisa melibatkan multiple unit. Misalnya fungsi IT ada, kalau di kami bagian IT department, tapi di masing-masing direktorat itu ada IT person, programmernya gitu kira-kira lah, sehingga dia melekat fungsi IT walaupun si IT person tersebut bekerja di unit kami, di auditor, di SPI gitulah, di inspektorat seperti itu. Tapi dia melekat ke fungsi IT karena dia bekerja atas koordinasi IT division, IT department seperti itu. Oke, anyway ini relatif sama lah. Di pemerintahan juga hampir sama, saya nggak perlu jelasin bahwa dia mengadop ini dengan cukup baik, dengan cukup saklek gitu ya. Cuma menambahkan objektifnya, compliance tadi, operation serta financial reporting serta asset management, nambah itu doang. Saya sama semua. Dia mengidentifikasi ini menjadi beberapa parameter seperti itu, beberapa unsur seperti itu. Kita kemudian masuk, ini pasti Bu Lucy dan Pak Halim udah jelasin juga sih, IT Risk Management versi ISO 7005. Ini framework yang tadi kan risk management secara umum ya, ISO 31000, COSO, IC atau COSO IRM, kemudian saya nggak bahas karena agak mirip dengan ISO 31. Ini versi IT-nya, teman-teman. Jadi, ada standar ISO, suatu family lah, suatu kumpulan ISO, namanya ISO 27000 series, 27 sekian-sekian. ISO 27001 tentang ISMS, Information Security Management System, ISO 27002 tentang kontrolnya beda sendiri. Ada satu standar sendiri tentang kontrol IT, kontrol keamanan informasi. Dan ISO 27005 tentang IT Risk Management, Information Security Risk Management. Nah, si standar ini spesifik risk tentang IT, tentang keamanan informasi, walaupun dia membuat proses yang agak mirip dengan ISO 31000. Coba kita lihat sekilas ini, bandingkan dengan ini, hampir sama kan? Ada context establishment, risk assessment, ada risk identification, analysis, evaluation, dan treatment. Identification, analysis, evaluation, treatment, ada communication, monitoring gitu. Communication, ada monitoring seperti itu. Jadi most likely sama. Tapi dia membuat suatu men-state dengan eksplisit apa sih risk treatment itu. Teman-teman, risk treatment itu ada berapa hal. Ada berapa aspek untuk menindaklanjuti suatu resiko. Men-treat suatu resiko. Kita terima resiko itu, ya udahlah. Nggak apalah. Yang penting jalan aja gitu kan. Gue nggak ngapa-ngapain, ya udah jalanin aja gitu kan. Itu risk acceptance. Acceptance itu risk retention sepertinya. Bahasanya agak beda nih. Atau gini, pertama, ada risiko ini. Waduh, jangan deh, udah kita ganti strategi aja gitu kan. Kalau bahasa risk avoidance seperti itu. Atau ya udah jalanin aja risk retention. Kita retensi resiko, kita pegang resikonya. Kita melakukan suatu tindakan perbaikan. Ya udah, biar enggak ini kita terapkan suatu mekanisme tertentu. Biar enggak data loss, kita terapkan misalnya mekanisme backup. Misalnya, kita modifikasi dengan mitigasi namanya, kalau bahasa ISO 31000. Serta kalau misalnya ada tuntutan hukum, misalnya kita pakai asuransi deh, atau misalnya gini, resiko kehilangan aset berupa misalnya kebakaran, sehingga aset IT kita hilang gitu kan. Biasanya itu kita pakai asuransi. Kita share resikonya ke insurance provider seperti itu. Ini suatu iterasi tertentu di mana ketika kita treat resiko itu, kita cek lagi dengan adanya treatment tersebut, resikonya kita accept apa enggak. Ntar kita bahas di minggu depan ya, ini sekilas aja ya. Kalau misalnya, wah ini masih belum terima, saya dengan kondisi seperti ini perlu treatment tambahan.
kita naik lagi, kita lakukan treatment lagi sampai pada tahapan di mana udah kita misalnya resiko blackout data center misalnya dari aspek ini ya power misalnya dari aspek electrical. Ini kita pakai kondisi sekarang pakai dari data dari daya dari PLN. Kalau takut mati lampu gimana? Ada UPS. Kalau mati lampunya lama gimana? Ada genset. Kalau genset takut misalnya gensetnya 2 hari, takut lebih dari 2 hari misalnya, kita restock terus solarnya sampai kondisi udah kondisi kayak gini dengan kontrol kayak gini udah cukup agree kita. Udah nggak apa. Kontrol kita udah banyak, baru kita accept resikonya. Seperti itu teman-teman. Jadi resiko itu kita buat mitigasinya terus sampai pada kondisi kita udah siap dengan kontrol yang kita pasang itu udah cukup baik apa enggak. Contoh bahasa manusianya kayak gini. Bayangkan teman-teman malam-malam misalnya besok flight jam 5 pagi. Flight jam 5 pagi. Berarti kan harus bangun jam 3 tuh buat mandi ke bandara segala macam check-in ya. Saya pasang kontrol 1, nggak tidur malam-malam. Duh, masih takut nih, jangan-jangan gue bablas gitu kan. Pasang alarm 1 misalnya. Masih takut lagi. Di HP pasang alarm 10 misalnya. Jam 2, 2:05, 2:10 dan seterusnya. Masih takut lagi misalnya. Kebetulan saya tinggal di rumah dengan orang tua, minta orang tua bangunin. Tolong bangunin mah. Jam 2:30 harus bangunin karena begini-begini gitu kan. Ya udah kontrolnya multiple gitu dan kita nggak begadang juga, udah cukup yakin dong. Udah kita accept lah kayak gitu. Yakinlah dengan itu dia nggak terlalu malam, pasang alarm 10 biji, minta dibangun orang tua dan seterusnya, minta telepon sama orang lain buat dibangunkan dan seterusnya, udah cukup yakin baru kita accept resikonya seperti itu. Dan kalau misalnya dari ISO 27005 ini ada perbedaannya adalah kita nggak identifikasi resiko dulu teman-teman. Jadi kita lihat apa sih aset IT kita. Jadi misalnya saya punya service apa, service layanan IT apa, email misalnya. Berjalan di server apa, di server tertentu dengan misalnya server komponen tertentu, misalnya dengan router tertentu, misalnya masing-masing CI, configuration item, komponen itu, dia punya threat dan vulnerability. Threat itu adalah kondisi di mana hal yang menyebabkan adanya gangguan, ada kebocoran, adanya jadi risiko seperti itu. Vulnerability itu adalah celah pada komponen, pada service, pada sistem yang menyebabkan bisa tembus oleh threat. Sehingga risiko terjadi ketika suatu threat mengeksploit vulnerability ini. Seperti itu. Misalnya, ntar ada berikutnya sih. Ada aplikasi nggak di-patching, itu vulnerability gitu kan. Kemudian ada hacker, itu threat. Dan si hacker itu menjebol patch membackdoor gitu kan, bagian yang belum di patch tersebut. Ketika threat itu mengeksploit vulnerability seperti itu. Nah, itulah baru risiko kalau bahasa IT risk management seperti itu. Kemudian kita mempertimbangkan konsekuensi di sini, ntar kita akan bahas minggu berikutnya ya. Konsekuensi risiko kayak apa, dampak risiko, konsekuensi itu kalau dari IT itu most likely itu bukan sekedar berapa kehilangan finansial dari device-nya. Hard disk rusak, misalnya laptop saya rusak. Laptop saya harganya 30 juta, misalnya. Tapi ruginya nggak 30 juta, bisa 1 miliar barangkali. Kenapa? Datanya ada. Wah, ini peran saya signifikan misalnya. Saya harus report ke orang tertentu, terus orang tertentu nggak bisa jalan kalau belum saya report. Dapat saya kemalingan. Jadi organisasi nggak rugi 30 juta. Tapi rugi 1 miliar karena laporan auditnya mungkin berharga banget misalnya, atau hal-hal yang menurut saya berharga banget seperti itu. Jadi dalam IT itu kita cek bukan dari kehilangan aset atau kerusakan asetnya, aset informasinya juga teman-teman. Nah, kayak kita lihat kerugian dari service itu ada RTO gitu kan, RIBIA gitu kan, business impact analysis, minggu depan kita bahas gitu kan. Ada misalnya berapa menit RTO, berapa menit kita ready bahwa aplikasi kita mati, seperti itu. Nah, itu minggu depan kita bahas tentang biaya teman-teman ya, sekilas saja sekarang. Nah, dan di ISO ini teman-teman dibahas juga tentang apa sih contoh-contoh threat dan vulnerability teman-teman. Seperti ini. Di lampirannya, di lampiran B kalau nggak salah dari ISO 2005, contoh threat-nya nggak cuma ini, ada banyak. Aspek fisik, kebakaran, kebanjiran, ada accident gitu kan. Kemudian bencana alam misalnya gempa bumi, banjir dan seterusnya gitu kan.
kemudian kehilangan dari utility, mati lampu tadi saya cerita, putusnya ISP dan seterusnya. Dan seterusnya ini dari aspek yang tangible sampai manusia, ada manusia yang sabotase, terorisme dan seterusnya. Ini contoh threat dan vulnerability. Threat ini kan kayak benda yang bisa menghambat, mengganggu menyebabkan insiden keamanan dan mengganggu sistem. Vulnerability, keamanan pada aset. Di hardware misalnya nggak mendispose dengan baik gitu kan, sehingga misalnya kita punya laptop kemudian kita kembalikan, misalnya ingin jual organisasi gitu kan, kita pengen mengupgrade laptopnya, dikembalikan ke bagian GA, aset management, terus dijual di lelang misalnya, tapi nggak didispose datanya gitu kan, sehingga kemungkinan ada terjadi theft of media. Jadi datanya masih ada di sini, dijual laptopnya, kemudian digunakan orang lain dan seterusnya gitu kan. Ini vulnerability yang mungkin ada, apa threat yang bisa mengeksploit vulnerability itu. Ini kalau teman-teman baca di ISO 27005, aslinya berbayar, tapi kalau googling pasti ada. Tinggal cari ISO 27005 file type PDF pasti ada. Seperti itu. Kemudian Pak mau nanya dong, Pak, kalau misalkan nih punya laptop nih ya Pak ya, di organisasi itu, terus apakah harddisknya itu harus dihancurkan kalau mau dijual atau dihibahkan atau seperti apa? Karena kalau misalkan cuma di format itu kan kadang bisa dikembalikan ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Mantap nih pertanyaannya Pak Halim. Jadi saya kebetulan baru kemarin melakukan audit information security, ada klausul yang spesifik membahas tentang ini. Jadi ada media disposal namanya. Ini memang terlalu ideal ya. Mungkin nggak semua organisasi punya resource yang memadai untuk ini. Jadi biasanya tuh kalau tempat kami, kalau kalian mau balikin laptop, misalnya saya dapat karena udah bekerja sekian tahun, laptopnya udah sekian tahun, dapat yang laptop baru gitu kan. Ini kan dikembalikan ke bagian aset manajemen ya. Harus diambil, dihancurkan secara fisik, maksudnya kadang dibakar atau diketok. Jadi ada orang bagian IT-nya itu yang mengelola itu. Dihancurkan gitu kan, atau kadang ada vendor disposal media, pakai shredder gitu kira-kira ya. Saya belum pernah tahu sih, jadi saya belum pernah, kebetulan laptop saya masuk di kantor belum dibalikin, jadi saya nggak tahu mereka gimana. Didispose seperti itu, sehingga laptop ini dikembalikan ke aset manajemen, itu laptop tanpa hard disk. Karena hard disknya diamankan gitu kan, sehingga nggak akan ada kejadian kerugian data pribadi gitu kan, data breach, karena cuma RAM dan VGA dan dan prosesor kan nggak menyimpan data apapun gitu kan, jadi aman. Jadi satu approach-nya adalah di disposal media seperti itu. Nanti ini di minggu ke-1, 2, 3, ketiga dan keempat kita bahas Pak Halim tentang ini. Jadi jangan khawatir teman-teman, minggu ketiga dan keempat itu minggu paling menarik kalau menurut saya ya. Jadi kita bahas semua kontrol-kontrol yang ada. Semua kontrol tuh di sini ada sih kontrol atau kegiatan mitigasi yang mungkin ada terkait dengan keamanan informasi. Ada di ISO 27002 27002 tentang infosec control. Itu komprehensif banget, jadi saya akan cerita ke teman-teman. Mudah-mudahan 2 minggu cukup Pak Halim ya. 3 jam dan cukup. Kalau enggak ya saya ngebut-ngebut lah ceritanya nanti. Karena biasanya itu saya training itu 3 hari Pak. 3 hari 8 jam dikali 3 gitu kan. Jadi ini saya biasanya mungkin nggak pakai nafas gitu. Oke. Pak, kalau misalkan nih kalau kita main dengan cloud gitu ya Pak ya, dan kita disimpan di cloud, terus disposal prosedurnya gimana Pak kalau seperti itu Pak? Nah ini kebetulan kalau misalnya cloud itu biasanya, kalau misalnya cloud itu kan bukan ranah kita, kita karena kita minjem device orang. Kalau kontrol di ISO 27005 itu ada namanya information security pada cloud provider. Saya lupa bahasa Inggrisnya ya. Itu kita mainnya pada perjanjian Pak. Kontrak antara kita dan cloud providernya itu harus memastikan memasang klausul bahwa nggak ada breach pada ini. Jadi memastikan mereka ketika mereka ingin misalnya habis digunakan orang lain gitu kan, ada mekanisme disposal yang aman seperti itu. Karena bukan kewenangan kita, nggak reachable bagi kita. Sehingga di sini mainnya kontrol organisasi, kontrol berupa perjanjian kayak vendor management gitu Pak.
kontrak Iya. kerjanya mencakup bagian itu. Itu agak tricky memang sih untuk cloud provider seperti itu, Pak. Ada kontrol Oh. sendiri di ISO 2002 tersebut. Tapi kita sebagai klien nggak bisa ngaudit mereka ya, Pak ya. Kalau misalkan apakah mereka menjalankan disposal sesuai dengan kontrak gitu atau enggak gitu? Menarik, menarik. Jadi ada klausul tertentu di ISO itu bahkan dipersyaratkan bahwa seharusnya sebaiknya itu ini bukan kewajiban tapi ini kayak guidelines pedoman. Jadi ketika bagian tersebut nggak ada klausul itu nggak masalah juga. Tapi biasanya kontrak apalagi kalau kita pemain besar, maksudnya kita cukup kuat bergen kita pada vendor gitu ya. Ada right to audit. Biasanya memang right to audit. Kalau misalnya supplier misalnya kayak pengadaan apa gitu kan, ini bukan IT ya, pengadaan barang misalnya meja atau kursi misalnya seperti itu ya. Kita kan sebagai klien bisa aja mensurvei si providernya, si suppliernya, bener nggak Anda punya kantor? Jangan-jangan kantornya palsu gitu kan atau fiktif gitu kan. Ada right to audit. Jadi itu dibolehkan dan dianjurkan walaupun nggak wajib gitu ya. Tapi bergantung kekuatan dari kita juga, kekuatan dari klien juga cukup kuat nggak untuk bisa itu. Jangan-jangan kita cuma minjem, cuma nyewa di misalnya di AWS berapa giga, berapa tera gitu kan, minta ngaudit kan kadang-kadang mereka juga, nggak mau lu cuma nyewa segini aja rewel. Mungkin seperti itu ya. Kecuali kalau kita main besar, misalnya kita banking gitu kan, itu agak masuk akal. Kalau itu kayaknya memungkinkan, tapi masuk akal apa enggak, jangan-jangan nggak ada vendor yang mau gitu. Iya, karena Itu. kan jadi ikut campur operasional dari vendor ya Pak ya. Betul, betul. Memang masuk akal untuk itu, tapi kita juga, saya mikirnya Bapenas cuma nyewa 20 tera misalnya mau ngaudit AWS kayak Anda kuat aja gitu kan. Jadi Iya. klausul itu nggak ada di kami gitu kan. Oh, Walaupun tahu diri gitulah ya sebagai kita sebagai klien gitu ya. betul. Jadi paling gampang masukkan klausulnya aja di kontrak di PKS-nya seperti itu, Pak Halim. Oke. Iya. Nih, misalnya kita next lagi, Pak Halim. Ya, boleh Pak. Oke, ini NIST. Nanti kita bahas minggu depan. Jadi ini kurang lebih sama, risk assessment, risk treatment, risk mitigation. Identifikasi threat, vulnerability, tadi udah dibahas ya. Control analysis, bagian kontrol, penentuan likelihood dan impact. Ini nanti kita bahas minggu depan, kemungkinan dan dampaknya. Jadi risiko itu kan perkalian kemungkinan dan dampak. Risiko ini berapa kemungkinan, berapa dampaknya, risikonya berapa, seperti itu. Nah, seperti itu. Ini comes up dengan list risiko. Risiko itu kita prioritaskan, ini masing-masing ini kontrolnya apa. Oh, di sini dijelaskan juga rekomendasinya apa kontrolnya. Nah, udah kemudian masuk ke mitigasi, jika risiko itu kita akan kelola gitu kan, kita prioritaskan apa sih kontrol-kontrolnya yang mungkin kita terapkan gitu kan, dievaluasi, kontrolnya apa, cost benefit, jangan sampai kontrol yang akan kita gunakan terlalu costly, tapi risikonya nggak besar-besar amat gitu kan. Itu rugi juga gitu kan. Saya sering analogi pas ngajar risk management bukan IT gitu, Anda nyebrang jalan pakai baju zirah gitu kan. Anda ketabrak mobilnya yang penyok gitu, tapi Anda berat buat jalan, susah misalkan seperti itu. Jadi nggak masuk cost benefitnya. Kita pilih kontrol, kita implement dan seterusnya. Jadi ini kurang lebih sama dengan bagian ini saja, risk assessment dan risk treatment. Bedanya ada sistem characterization. Apa sih itu teman-teman? Kalau di sini kita mengidentifikasi organisasinya seperti apa, konteks organisasi ini hampir sama, tapi ke sistemnya. Apa sih aplikasi yang digunakan, software-nya apa, hardware-nya apa, interface dari scope-nya apa. Misalnya kita mengimplement risk management pada aplikasi email atau aplikasi apa ya, core banking lah misalnya. Dia interface-nya kemana aja gitu kan. Mungkin ke aplikasi PPOB lain gitu kan, pembayaran atau integrasi ke aplikasi lain, di internal ke aplikasi apa gitu interface-nya. Informasi yang dikelola apa, contohnya ada data pribadi nggak, PII, seperti itu. User yang menggunakan seperti apa, seberapa capable SDM-nya, baik dari user maupun staff IT-nya, dan seterusnya. Ini perbedaannya di sini, tapi most likely sama. Jadi saya nggak jelaskan detail, minggu depan kita sambil contoh ya, sambil simulasi ya teman-teman. Contoh melakukan seperti apa, dan minggu depan akan ada tugas. Akan bagi kelompok lah, seperti itu. Berikutnya ini saya cerita, ini evolusi, kalau baca ini mungkin bernostalgia evolusi ya. Jadi teman-teman, apa sih maksud ini? Bagaimana model-model, bagaimana positioning organisasi dalam mengelola risiko? Ada 3 lini pertahanan, teman-teman. Lini pertahanan terhadap risiko. Lini pertama, business unit.
manajemen, dan auditor. Kalau kami sebagai auditor di lini ketiga. Lini pertama, unit yang mengelola, yang menyediakan jasa. Saya bayangkan di kampus, tentu bisnis unit adalah yang menyediakan jasa utama, jasa core bisnisnya. Kalau di kampus, biasanya tentu saja fakultas dan jurusan. Tentu saja seperti itu, karena mahasiswa, teman-teman sebagai mahasiswa tentu masuk ke kampus itu pengen belajar, bukan pengen ke rektorat ya, pengen belajar, pengen masuk ke jurusan, ke fakultas gitu. Ini kedua, manajemen tentu rektorat, ada bagian IT division, ada finance, ada HR, bagian risk management, dan seterusnya. Yang ketiga adalah auditor, orang yang mengaudit, memastikan bahwa mekanisme risk management di sini terkelola dengan baik. Jadi kalau ada risk management, di sini adalah ada bagian risk management, bagian yang menstandarisasi dan mengimplement, yang membuat standar risk management, pedoman risk management. Diimplement di sini sebagai business unit, seperti itu. Dan di sini kita mengelola, kita memastikan bahwa risk management yang distandarisasi dilakukan apa enggak. Mengaudit, mereview, gitu kira-kira lah. Konsepnya seperti itu. Ini konsep buat memastikan bahwa kalau bahasa bos saya ini, Anda ngaudit harus benar-benar. Karena kalau ada resiko yang kena duluan tuh business unit. Maksudnya yang terdampak kan bisnis unitnya kan. Kemudian karena dikelola oleh manajemen buat soal standarisasi. Jadi kemudian dikelola di sini, jika masih jebol misalnya SOP atau pedomannya kurang kuat sehingga muncul resiko baru gitu kan, harus tangkap di sini. Sehingga memastikan bahwa oh ini ada celah di SOP Anda, perbaiki SOP Anda. Ada celah di pedoman Anda, perbaiki. Ada celah di sini, perbaiki gitu kan. Kita mengaudit itu. Sehingga kalau misalnya jebol di sini sih nggak boleh jebol. Bos saya mengalihkan sebagai, oh ini ada, kalau bahasa sepak bola ya, ini mungkin defensive midfielder gitu kan. Ini back misalnya. Kalau misalnya di midfielder jebol, di back jebol, Anda sebagai kiper nggak boleh jebol. Kalau Anda miss di sini, langsung kejebolan Anda gitu kan. Jadi di sini yang memastikan sebagai auditor, dan nggak boleh ada risiko yang nggak kita kontrol, nggak kita miss dari jangkauan kita. Sehingga kalau udah miss di sini, kejadian risikonya most likely seperti itu. Gitu. Ini tentu kalau di bagian IT, tentu apa? Di sini adalah user IT. Misalnya gini, Anda sebagai organisasi, mungkin di kampus lah misalnya, atau di manufaktur. Ini bagian IT-nya. Bagian IT tentu punya SOP IT, SOP SDLC seperti apa, SOP tentang penyediaan, pembuatan akun seperti apa gitu kan. Di bagian IT di sini, di IT department. Business unit sebagai pemilik aplikasi gitu kan, si macam-macam lah gitu kan, dia mendevelop serta mengelola aplikasinya, tapi SOP-nya kebijakan dari sini. Nah jadi kalau misalnya di aplikasinya itu oh ada kesalahan pada inputnya, apakah benar misalnya di sini ada SOP tentang mekanisme mungkin application control seperti itu, kan dikelola di sini. Ini adalah pihak yang membuat SOP atau kebijakan pedoman tentang IT. Di bagian IT management, IT department. Ini sebagai user, analoginya seperti itu. Berikutnya ini beberapa slide terakhir aja, berapa? Masih bisa lah. Oke, ini tambahan aja, karena saya sebagai auditor, saya jelaskan apa sih dalam risk management, peran auditor seperti apa. Auditor tentu saja kita memberikan keyakinan tentang risk manajemennya. Risk management udah baik atau belum, gitu kan. Ini peran kami, peran auditor. Memastikan bahwa resiko terevaluasi secara baik, gitu kan. Memastikan bahwa proses manajemen terlaksana, gitu kan. Memastikan bahwa key risk-nya itu termanage dan terreport, gitu kan. Di organisasi ini resiko paling tinggi itu apa? Yang ini. Kita fokus pada ini, kita pantau benar-benar, kita audit benar-benar, gitu kan. Itu kewajibannya. Ini yang boleh. Yang boleh itu misalnya memfasilitasi, membantu proses risk assessment misalnya, mengcoaching, memberikan pendampingan dan training misalnya, sampai developing risk management for board approval. Kalau kondisi yang sangat darurat, pernah kondisi kami sangat darurat gitu kan, udah auditor bikinin kebijakan risk management, tapi jangan Anda yang mengesahkan, kasih ke bagian risk management biar mereka yang sahkan, karena bukan kewenangan kami untuk membuat strategi risk management gitu kan. Yang di sini nggak boleh, yang haram lah seperti itu ya, men-setting risk appetite, ini kita ambil, ini langkahnya nggak kita ambil gitu, memaksa risk management harus seperti ini gitu kan, ini nggak. Terus kemudian bertanggung jawab pada risk management, kan bukan kewenangan auditor gitu, ini kewenangan bagian risk management seperti itu, dan kewenangan dari business unit seperti itu. Ini peran-peran auditor yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan, yang boleh, dan ini yang nggak boleh tentu saja. Seperti itu.
Ini sekilas saja. Jam berapa nih? Wah, dikit lagi nih. Oke, dikit lagi ya. Ntar kita ada kuis sedikit teman-teman, kuis yang fun aja. Ini tantangan di soal pengalaman saya bekerja mungkin tahun kelima saya megang risk management, jadi kayak udah kebayang kira-kira tantangannya apa ya sih. Manajemen yang nggak komitmen, termasuk diantaranya SDM-nya kurang gitu kan, nggak diallocate SDM-nya atau training atau kompetensinya kurang gitu, culture-nya masih belum biasa, MR belum dirasakan manfaatnya, apa sih nyusahin aja sih gitu kan. Kan kadang-kadang kayak gitu. Jadi orang resisten. Ini terkait dengan kapabilitas SDM lagi atau kompetensi dan belum terstandarisasi. Kalau non keuangan, kalau di mungkin di kampus pun demikian gitu kan. Mungkin belum ada pedoman risk management untuk sektor akademis gitu kan. Sektor pendidikan mungkin belum ada, tapi IT risk management mungkin udah ada ya. Jadi udah ada regulasi tentang IT risk seperti itu. Dan ini most likely risk management kan ilmunya dari ilmu-ilmu keuangan sehingga mereka lebih established ya dibanding IT seperti itu. Dan quick wins-nya tentu komitmennya harus kuat dari board of director. Ini proses kebijakan, SOP, prosedur dan seterusnya harus cukup oke. Appetite-nya, jadi mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Risiko seperti apa yang harus kita ambil, ya perlu kita treat, dan kemana yang udah lakukan aja, nggak usah pakai treatment, seperti itu. Ini integrasi risk management dalam bisnis proses, seperti itu. Ini tentang edukasi. Nah, ini penting. Di kami nggak ada unit risk management, Bu Lucy, Pak Halim. Ini kayak, padahal di pemerintahan kok nggak ada, emang belum ada gitu kan. Jadi kayak saya masuk tim karena ada perwakilan masing-masing unit yang cukup punya pemahaman risk management gitu kan. Jadi dibuat suatu tim tertentu, tim Bappenas gitu ya. Ada Iqbal, ada di divisi IT, ada orang finance, ada orang mungkin aset management dan seterusnya. Jadi nggak dedicated, nggak ada direktorat tertentu. Jadi mungkin kurang sebagus kementerian lain barangkali seperti itu. Dan ownership-nya yang jelas. Resiko tentang IT tentu ownership-nya siapa? Ownernya siapa? Ownernya adalah Khalif IT, gitu kan. Director IT misalnya, sehingga kalau ada apa-apa dia yang dipecat lah misalnya. Ini kalau belum jelas tuh beresiko. Oke, berikutnya teman-teman, mudah-mudahan belum lift ya. Kita ada Kahoot sebentar, boleh Pak Halim, Bu Lucy? Boleh Pak, Yang silakan. lucu ya. Ya Pak. Teman-teman, silahkan sebentar. Saya buka ini dulu. Kahoot apa? Ini kayak gimana cara mainkannya ini? Bukan. Sorry. Keluar. Oke, teman-teman silahkan buka Kahoot ini teman-teman ya. Oke, udah masuk. Oh, sorry, benar. Oke, teman-teman silahkan join ya ke Kahoot dengan pin gamenya ini. Nggak banyak soalnya, cuma berapa? Cuma 10 lah. 9 apa 10. Monggo teman-teman ya. Silahkan. Di-join Kahoot-nya. Pak Halim, Bu Lucy, ini kalau misalnya yang peringkat 1 dapat prize boleh nggak Pak Halim? Apakah boleh? Kasih poin keaktifan aja Pak. Sip, masuk poin ya berarti ya teman-teman. Nah, sama tadi yang jawab tadi itu juga. Oke, dicatat kok Pak. Ya. Ini 30, oh, yang lain? 38 baru 4 ya teman-teman. Yang lain mana nih?
Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. 4558. Oke. Pak Halim nih teman-teman udah ambil mata kuliah IT Gov belum Pak ya? Baru semester depan, Pak. Oh, oke. Oh, IT Iya, udah ada belum Pak? IT Gov-nya nanti lebih ke compliance-nya berarti ya, Pak ya. Bahas COVID nggak kira-kira? Arahnya ke sana Pak ya? Iya, arahnya COVID, Pak. Biasanya nanti ke COVID-nya. Pak ITIL dibahas nggak Pak? Di matkul apa tuh kira-kira? ITIL itu di manajemen layanan, Pak. Ini semester ini mereka lagi ambil. Oke, sip-sip. Berarti udah ada pemahaman ya, nggak apa-apa lah. Ada Ya, pertanyaan tentang itu, jadi teman-teman bisa relate nanti. masih ingat ITIL kan? Yang lain lagi ngambil ini sama Pak Wimi, Pak dosen satunya. Oke. 33. Udah kita mulai ya teman-teman. 33. Ini partisipan di Zoom-nya berapa orang? 30. 30, Pak. Oke, saya mulai ya teman-teman. Harusnya sih kalau yang baru join masih bisa langsung masuk aja. Oke. Tadi dibahas ya tujuan dari risk management. Waduh, sayang sekali di awal dibahas padahal melindungi dan meng-create suatu value. Jadi yang tadi saya cerita tentang apa gunanya rem, lain dari biar nggak nabrak, melindungi value, juga biar kita bisa ngegas dengan kencang, meng-create suatu value. Oke, congratulations Mas Ahel ini ya, Mas sama Mbak, benar nggak salah ya. Oke, good. Nah, jadi ingat ternyata. Oke, berikutnya. Ini ngomong three line of defense yang tadi ya. Oke, teman-teman. Jadi yang memberikan keyakinan memadai itu adalah auditing, yang mengaudit memberikan keyakinan bahwa risk management sudah baik, gitu kan. Jadi tentu ini perannya di auditor di lini ketiga. Seperti itu. Lini pertama itu business unit seperti itu. Kedua manajemen dan seterusnya. Ini muncul lagi three lines of defense.
Oke, good teman-teman. Yang pertama ini adalah first line of defense itu yang berikan layanan utama, core business dari organisasi. Ini manajemen, termasuk bagian risk management, financial management, asset management, mungkin procurement, compliance, dan seterusnya. Ini auditor. Mungkin kalau second line itu mungkin di rektorat ya, kalau misalnya di kampus ya. Bagian keuangan, bagian akademik, bagian IT, dan seterusnya gitu. Ini auditor SPI. Kalau ini kalau di kampus ya tentu fakultas atau jurusan atau prodi ya seperti itu. Mantap Mbak Tiffany dan Mas Listia. Masa Mbak ya. Ini common sense saja teman-teman. Oke, very good ya. Kalau airlines dan banking dan healthcare itu regulasinya banyak. Mungkin peraturan Menteri Perhubungan ini kan. Healthcare, Menkes mengaturnya, ini banking apalagi gitu, ada OJK dan seterusnya dan BI gitu kan. Sehingga mereka lebih risk avoidance. Karena salah-salah dikit kena pasal gitu kan. Karena udah diregulate dengan baik. E-commerce lebih lebih loose pengaturannya sehingga lebih bisa untuk risk taker. Oke, berikutnya oke, very good. Most likely benar ya, walaupun ada beberapa yang salah. Ini tentu tadi yang prinsipal di awal, integrate dengan bisnis proses, melibatkan stakeholder, serta mempertimbangkan budaya. Ini kita termasuk karakteristik risk management yang baik. Kita nggak mesti persis sesuai standar. Kita bisa adopt, kita bisa customize seperlunya, sesuai kebutuhan, sesuai nature, sesuai dengan industri, dan seterusnya. Jadi nggak mesti persis sesuai standar. Kadang kalau orang bilang, ISO 31 bilang kayak gini, ya iya ISO bilang kayak gitu, tapi kan di kita agak berbeda nature-nya, sehingga ada kearifan lokal tertentu. Kita adaptasi sedemikian rupa. Jadi nggak mesti persis sesuai standar ya teman-teman. Mbak Tiffany masih. Wah ini Bu Lucy ikut juga, sungkan juga saya. Nah ini ITIL, ada Service Management ya. Terus saya udah belajar nih proses-proses ITIL. Oke, good. Sebentar udah masih ingat kayaknya, mungkin baru dipelajari kemarin-kemarin. Ini risiko dampak sangat besar tuh yang katastrofik. Tentu saja risiko katastrofik itu masuk continuity management. Contoh gempa bumi, kebakaran, kemudian mati lampu yang bersifat besar, blackout, dan seterusnya. Masuk continuity. Kalau insiden risiko yang kecil, masuk insiden management. Problem management tuh bagaimana mengolah insiden sehingga nggak terulangi lagi. Ada insiden, kita lihat apa penyebabnya, apa correctionnya, mitigasinya apa, dan apa corrective actionnya buat mencegah nggak terulang lagi. Itu problem management. SLM itu bahas tentang KPI, service level, SLA seperti itu. Berikutnya, ini siapa yang tanggung jawab mengelola risiko.
Waduh, sayang sekali. Mengelola risiko terkait aplikasi X, bukan Twitter ya, aplikasi tertentu gitu. Jadi mengelola risiko organisasi, iya head of risk management, tapi risiko untuk aplikasi tertentu itu risk owner-nya di unit yang mengampu aplikasi X gitu. Misalnya di kampus ada IT department, ada aplikasi mungkin admission, pendaftaran mungkin barangkali seperti itu ya. Tentu pengelolanya, pengampunya itu bukan bagian IT, tapi mungkin bagian humas mungkin atau akademik gitu kan. Jadi risiko dari aplikasi X itu jika dikembangkan oleh si bagian humasnya itu ya, tentu risikonya risk owner-nya itu di bagian humas seperti itu atau bagian uh, akademik mungkin saya nggak tahu sih kalau di kampus seperti apa. Oke, Mas Harkwin luar biasa. Ini kayak terakhir, kedua terakhir. Nggak menghitung tingkat resiko atau level resiko. Good. Oke, udah paham semua ya. Kan kemungkinan dikali dampak, kemungkinan likelihood atau probability terserah ya. Dampak itu mau severity, impact, consequences itu bahasanya macam-macam, tapi intinya seperti itu. Ini terakhir, Mbak Tiffany mendapatkan trofi lagi, podium lagi nih. Nah, ini pakai IT governance ya, COVID. COVID ada 5 domain. Ini 4, salah 4-nya, dan terakhir ada EDM, Evaluate Direct Monitor. Ini kayaknya mereka belum dapat ini, Pak. Tapi Oh nggak iya, apa-apa. nggak apa. Ntar Nggak apa-apa. Ya kebayang lah. kan. COVID 2019. COVID 2019 itu dengan COVID 5 itu dulu yang baru, yang paling baru yang mana, Pak? 19 Pak, COVID-5 itu lebih lama. Tesis saya pas tahun 2016 apa itu COVID-5. 2019 launching 2018 kemarin, masih terbaru saat ini. Oke, teman. Jadi ini yang baru dan ada beberapa publikasinya. Jadi kalau secara umum hampir sama sih. Ada 5 proses bisnis, proses COVID. EDM, Evaluate Direct Monitor itu perannya governance, perannya mungkin top management lah. Setting direction, memberikan resource gitu, itu perannya governance, perannya top management. APO, Plan Organize, ini merencanakan IT, bagian IT planning, mencakup membuat arsitektur EA gitu ya, mengelola misalnya relationship gitu kan, manage vendor, manage risk, manage quality, itu masuk di APO. Manage human resource pun demikian, human resource IT ya. Kemudian BA ini bagian project manajemennya, pengembangan, akuisisi gitu kan, pengembangan aplikasi, akuisisi infrastruktur, teknologi gitu. Ini mungkin requirement engineering, terus kemudian coding, testing, deployment, dan seterusnya. DSS ini bagian IT operation. Ini mungkin manage continuity, manage availability, kemudian manage service level, problem management, incident management, itu di sini. MEA itu bagian IT GRC, bagian tentang governance, bagian assurance, compliance, gitu, seperti itu. Jadi biasanya di organisasi IT itu, peran IT itu ada 4 divisi. IT planning, IT development, IT operation, dan IT GRC. IT planning masuk di EA masuk di situ. Gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya matkul ini masuk ke mana? 2 ini. Entah IT planning atau IT GRC. IT planning untuk merencanakan IT risk management-nya, di sini untuk memonitor kepatuhan, compliance, atau conformance pada risk management. Memantau RTP apa, ntar jelaskan kemudian ya. Kita merencanakan akan membuat ini untuk memitigasi suatu risiko. Dilaksanakan nggak? Masuk di bagian compliance. Seperti itu. Gitu kira-kira teman-teman. Oke, siapa yang menangnya? Oke, Alicia. Kedua, Mbak Tiffany. Congratulations Mas Hartwin.
Itu teman-teman yang poinnya baik itu saya masukkan ke apa keaktifan ya seperti tadi statement Pak Halim. Thank you teman-teman. Kemudian kita lanjut terakhir teman-teman saya mungkin menjelaskan tentang persiapan buat minggu depan. Jadi teman-teman minggu depan dan sampai 5 minggu ke depan ada final project. Teman-teman akan membuat list register. Jadi kan ada 38 orang sehingga telah membuat 6 kelompok. 6 kelompok ya, masing-masing 6-7 orang. Berarti 2 kelompok 7 orang, sisanya 6 orang. 4 kelompok 6 orang. Temanya apa? Minggu depan kita akan undi temanya apa. Ini sekarang minggu 10. Sehingga minggu ke depan kita masih kuliah aja dan mungkin ada sesi diskusi kelompok. Minggu depannya lagi 1 atau 2 kelompok akan dipilih untuk mempresentasikan list kriteria. Apa itu minggu depan kita bahas. Minggu depannya lagi sekian kelompok dipilih secara random untuk mempresentasikan tentang risk assessment. Minggu depannya lagi menjelaskan tentang risk treatment seperti itu. Ini sampling ya. Dan minggu depannya lagi, minggu 15, minggu terakhir, teman-teman semua akan presentasi. Jadi nggak ada paparan dari kami, dari dosen. Semua presentasi tentang risk registernya. Seperti itu. Temanya minggu depan akan dibagi. Sehingga teman-teman minta tolong, minggu depan sudah bikin kelompok ya. Jadi dari 38 orang, bikin 6 kelompok. Kelompok 1, 2, 7 orang, 3 sampai 6, 6 orang. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Ada pertanyaan, silahkan. Atau Pak Halim Bulusi ada tambahan barang. Thank you Pak Halim Bulusi. Yang belum bikin kelompok, yang belum punya kelompok siapa ya? Tadi sudah saya rekap mungkin. Bentar saya kasih share dulu ya. Oke, monggo Pak Halim. Oke, ini tadi ada kelompok 1 itu Harbin, terus Melki, terus Presley, Daniko Sutopo, Bagas, Alvin. Terus ada Clara, yang kedua Clara, Jovan, Raven, Joshua, Yesa. Yang ketiga Mario Kevin, Clara Dian, William Alan, Karina, Rahel, dan Agung. Terus kelompok berikutnya Rafael Evan, Narendra, Adi, Ayu, Evan, Aurelia. Kelompok berikutnya Angela, Tiffany, Elva, Feby, Nala, dan Amasya. Kelompok terakhir itu ada Isaac, Eugenia, terus Ria, terus Yolanda, Rahel Agustin ya, dan yang terakhir Kimberly Priscilla. Mungkin ada yang belum? Sudah semua? Ini apa namanya? Nama-namanya yang nanti akan digunakan. Kalau misalkan ada yang belum, nanti kabarin saya atau Bulusi ya. Jadi biar nanti bisa kita update tabelnya. Oke, karena ini nanti yang akan jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Iqbal, nanti minggu depan kita akan bagi tugas gitu ya. Terus nanti kalian akan mengerjakan itu. Oke. Dan itu berdasarkan kasus nyata ya. Artinya dan juga menggunakan beberapa form yang terkait dengan itu dan memang digunakan secara prakteknya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Atau Bulusi mau menambahkan? Ya, Bulusi, monggo. Cukup Pak Iqbal, artinya anak-anak setengah 6 juga mau kuliah jadinya. Ya, tetapi artinya kita sudah hari ini sudah banyak mengenal framework ya, kerangka kerja untuk membuat risk management, mulai dari ISO tadi 3000, 27005, ada menggunakan NIST, ada COBIT, ada COSO, nah gitu. Nah nanti
Tinggal mungkin minggu depannya kita akan menerapkan yang mana gitu ya Pak Iqbal, supaya mereka bisa membuat dokumennya di setiap kasus itu sendiri. Oke, betul Bu. Jadi minggu depan akan di-share juga template-nya biar teman-teman bisa mengisi. Ya, ya begitu aja Pak Alim, Pak Iqbal. Tuh, ada cukup untuk tambahan? Sip. Ya, ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Iqbal dan semoga minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan minggu depan gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore, mari Pak Iqbal. Mari Pak Iqbal. Saya Liv ya, Pak Halim, Bu Ya Lucy. Pak, Ya, makasih Pak. Pak. Makasih ya, Pak.